Wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan dan juga kebaikan yang sempurna untuk kita semua. Kesempurnaan yang meliputi rahmat dan hidayahnya berupa iman dan Islam, rezeki yang lapang berupa nyawa, kesehatan, keluarga, harta, tahta, serta ilmu yang luas karena tidak ada amalan ibadah yang Mas, dilakukan, melainkan Allah sudah Ibrahim. menyampaikan semuanya melalui Rasulullah tanpa ada yang tersisa sedikit pun Hmm, amanahnya sesuai dengan Quran dan sunnah-sunnah yang setelah limpah MP dari semua. kita semua. MP. Sebelum kita mulai episode pertama, ya ini episode pertama kita di Hujat Talk, ya ini bukan hujat tapi Hujat Talk dengan tema Haji Tanpa Antri, Don't Worry, ya, Be Happy, Insya Allah. Izinkan saya memperkenalkan diri, ya saya Husni, bukan Ustadz di sini, yang akan membersamai Bapak Ibu semuanya sebagai moderator hingga program ini selesai. Tentu ya selama kita mengkaji mengenai ilmu manasik, kok ilmu manasik? Mohon maaf, kebiasaan ya. Mengenai tentang haji tanpa antri ini ya, eh, para ulama mungkin telah menyampaikan ya nasihat kepada kita beradab sebelum berilmu dan berilmu sebelum beramal. Terkait beradab sebelum berilmu, tentu saya mengingatkan diri saya pribadi, khususnya dan juga umumnya kepada Bapak Ibu semuanya untuk beberapa hal di antaranya terkait dengan adab sebelum berilmu. Yang pertama adalah luruskan niat, ikhlas kepada Allah. Apa yang kita lakukan semata hanya untuk ridhonya Allah, bukan untuk validasi atau pengakuan bahwa kita pernah beribadah atau kita sudah beribadah haji ataupun umroh. Dan yang kedua, keep silent ya. Ketika pemateri menyampaikan ilmunya, tentu mohon kerjasamanya untuk di mute ya, apa suaranya ya, soundnya atau audionya dari handphone Bapak Ibu semuanya. Dan yang ketiga, tidak malu dan juga tidak sombong. Itu bagian juga dari adab ya. Selalu mengosokkan gelas sebelum mengisi air yang baru ya. Kalau nasihat-nasihat para motivator seperti itu. Kalau ingin menambah ilmu yang baru, maka kosongkan gelasnya dulu gitu ya. Biar bisa diisi dengan ilmu-ilmu yang baru. Tentu kita tahu mungkin di sini Bapak Ibu semuanya sudah ada yang pernah berangkat sebelumnya, sudah pernah haji ya, tentu juga atau ada juga yang belum ya. Tidak bermaksud tentu kami tidak bermaksud untuk menggurui ya, tidak bermaksud untuk menggarami lautan atau tidak bermaksud mengajarkan berenang. Tentu Bapak Ibu sudah punya pengalamannya masing-masing, entah umroh reguler, furoda ataupun pernah juga umroh-umroh, mohon maaf haji ya, yang saya maksud haji, haji furoda dan lain-lain ya. Tentu setiap pemateri yang menyampaikan ilmu selalu ada faidah-faidah baru. Walaupun pematerinya sama dengan eh, judul atau tema yang sama, terkadang memang ada ilmu-ilmu baru yang memang kita dapatkan juga dari materi yang disampaikan. Selalu ada insight baru. Oh, ada faidah baru nih. Untuk itu, selain dari adab-adab tadi, ya, tentu kita juga salah satu adabnya adalah mengikat ilmu dengan tulisan. Dimohonkan nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya ya, tentu ini diskusi santai yang dimana Bapak Ibu semuanya boleh mungkin kalau dipersilahkan sama pemateri untuk menyela atau memberikan pertanyaan di tengah-tengah, boleh langsung dicatat di kolom kolom chat. Tapi kalau dia buka secara langsung silahkan ya. Kalau memang pemateri atau moderator mempersilahkan. Tapi nanti kita akan tempatkan terkait dengan pertanyaan ini di sesi terakhir ya. Kalau pengen lebih tajam gitu ya. Nanti boleh dulu, kalau takut lupa boleh langsung diketik di kolom chatnya. Dan yang kelima Ingin adabnya adalah menanggapi dengan cara yang baik juga ya. Bapak Ibu yang ingin punya pengalaman tersendiri, silahkan nanti kita boleh bantu untuk sharing-sharing juga mungkin ya. Dan bertanya ketika dipersilahkan. ini Lalu yang ketujuh adabnya adalah mengamalkan ilmunya ya.
Ini kita bahas mengamalkan ilmu ini terkait dengan beramal, berilmu sebelum beramal ya. Seorang muslim tentunya harus mengilmui apa yang akan diamalkannya dan mengamalkan apa yang telah diilmunya. Itu hukumnya wajib ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita seperti orang Yahudi yang berilmu tapi tidak beramal, dan jangan sampai kita seperti orang Nasrani yang Iris beramal tanpa sakit-sakit. ilmu kan. Ya. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa ngumpul di acara Hujaz Tuh, Talk yang 20 episode derajat pertama ini. Program insya Allah bukan tadi cuma malam. nambah ilmu, tapi nambah semangat buat berhaji ya. Karena memang peluangnya semakin dekat, tanpa drama, tanpa galau, pastinya tanpa antri insya Allah. Next Gitu. lagi, Baik, berangkat lagi. mungkin moderator pemateri kita sudah ada di tempat juga bergabung, yang insya Allah Oh, juga orang ya. pematerinya luar biasa, punya pengalaman Lupa yang dulu, lupa dulu, sangat udah berangkat lagi. banyak ya di Lupa dunia juga travel lupa ini, dulu sih. punya pengalaman yang sangat banyak di dunia Bukan, travel ini, dan nggak ada juga itu, masih ada sudah sering kereta beberapa api. kali haji dan juga umroh, sehingga tahu memang banyak hal yang bisa di-sharing buat kita semua sebagai insight juga ya, motivasi tentunya ya. Yang memang di sini kita tahu, di sini mungkin ada yang pernah juga sebelumnya, ada yang sudah daftar haji, mungkin Bapak Ibu semuanya, haji reguler, furoda, atau haji apa, boleh di-sharing-sharing sedikit. Ada yang mau bantu share nggak kira-kira nih? Sudah pada daftar apa belum? Raise hand ya. Boleh diangkat tangannya ya. Kalau yang sudah daftar haji atau yang qadarullah di tahun ini tuh ada kendala dalam berhaji ya. Yang qadarullah kita tahu ya sama-sama Bapak Ibu semuanya, yang di mana haji percepatan yang Bapak Ibu sudah tunggu gitu ya, yang sudah tunggu, qadarullah visanya tidak keluar ya, visanya tidak keluar. Semoga Allah mudahkan, tentu niat baik Bapak Ibu semuanya sudah dicatat oleh Allah ya sebagai pahala, amin gitu ya. Ada Bu Reni nih ya, Bu Reni sudah pernah berhaji atau sudah mendaftar haji nih? Boleh ketik di kolom chat atau boleh audionya dibuka, sharing-sharing sedikit ya sambil menunggu Bapak Ibu yang bergabung. Apakah ini semuanya Nih, alumni HM Tour? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk saya pribadi belum pernah berhaji, tapi alhamdulillah sudah mendaftar untuk haji reguler yang jadwalnya insya Allah tahun 2031. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan Ibu Reni, semoga diberi kesehatan selalu, dan semoga aja apa-apa yang kita niatkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin gitu. Amin ya rabbal alamin. Bu Reni asal dari mana Bu Reni? Saya asalnya dari Gorontalo. Gorontalo, Masya Allah. Sebelumnya sudah pernah umroh bareng HM Tour? Sudah pernah umroh tapi belum pernah sama HM Tour. Semoga Ah, insya Allah nanti bisa Insya bisa Allah. bareng Boleh HM Tour. dicoba experience ya. Boleh dicoba Bu. Iya Mas- insya Allah. Dapat info dari mana Ibu? Dari grup atau dari media sosial? Dari Instagram. Masya Allah. Siap. Selamat bergabung Bu Reni, dan Iya, selamat menyimak ya. iya. Ada yang lain ingin sharing-sharing? Terima kasih Bu Reni. Ada yang lain mungkin yang ingin sharing-sharing sedikit yang sudah mendaftar? Boleh ya. Tentu pertemuan pertama ini insya Allah Bapak Ibu banyak hal ya yang mungkin jadi penasaran Bapak Ibu semuanya terkait dengan haji. Mumpung ini kesempatan baik juga, kita juga punya keterbatasan waktu tentu ya, untuk mempersiapkan pertanyaan ya setajam mungkin ya terkait dengan eh, teknisnya di lapangan ataupun dengan syariat insya Allah ya.
Ada juga Bu Ajeng ya, Bu Ajeng. Salam kenal Bu Ajeng, semoga sehat selalu. Bu Ajeng ini sudah mendaftar haji reguler, insya Allah keberangkatan 2038, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan Bu Ajengnya. Ini mentalnya memang ketika urusan haji ini Bapak Ibu itu tekadnya memang benar-benar harus kuat ya, karena memang kita nggak tahu kita bisa berhaji dengan berangkat sendiri gitu, atau jangan sampai kita dibadalin sama anak cucu gitu ya, saking kelamaan nunggunya. Ya semoga memudahkan. Itu yang penting niat awal kita memang sudah punya tekad yang kuat untuk mendaftar, memulai ya. Semoga jadi keberkahan juga buat kita insya Allah. Oke. Ada perubahan sedikit, mohon maaf. Kita serem. Oke, ini dia materinya. Insya Allah yang akan kita bahas dan tentu hari ini hari yang spesial juga ya. Lagi-lagi saya mengingatkan ini adalah perdana kami di Hujat Vlog. Insya Allah program ini program berkelanjutan ya, yang kita akan bahas terkait haji dan umroh ya. Let's talk terkait itu. Mau bertanya tentang apapun, teknis maupun sesuai dengan fikih atau syariat, insya Allah nanti kita berusaha support sebisa mungkin di program ini. Dan sudah bergabung juga bersama kita, di situ ada Haji Kuadrat, Haji Ilham Muhammad Ikami, yang merupakan founder dari HM Tour dan juga direktur kami, ya, yang memang Masya Allah, pengalamannya di umur yang muda ini, beliau sudah malang melintang, itu. Malang melintang, dan insya Allah apapun terkait dengan teknis, ya, beliau kuasain semuanya, bahkan dengan eh, banyak hal celah-celah yang ada peluang untuk Bapak Ibu bisa umroh atau bisa berhaji itu, beliau sudah hatam lah ya, sudah hatam, Masya Allah gitu ya. Karena di jalannya HM Tour ini sudah dari 2021 ya mungkin ya. Dan kita sambut kita sambut dengan semangat Bapak Haji Ilham Kuadrat. Waduh, Ilhami kami silahkan boleh gabung. Insya Allah. Syukran ya. Assalamualaikum. Gimana Pak Ilham, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Kang Husni. Alhamdulillah. Insya Allah. Ya, Semangat banget nih Kang Husni ya. iya dong. Alhamdulillah. Harus semangat lagi ini karena masih pagi ya. Tadi sambil nunggu bubur lewat lama gitu ya kan. Udah kita sambil-sambil mungkin Bapak Ibu yang sambil rebahan juga insya Allah boleh ya selama masih menyimak, yang penting disimak gitu ya materinya. Dan mungkin tidak berlama-lama lagi kita langsung serahkan ya waktu, ilmu dan tempatnya kepada Bapak Haji Ilham Muhammad kami. Falyatafadhal masykura. Syukran ya. Jazakallahu khairan. Ada Kang Husni atas kesempatannya. Jadi Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah ya Bapak Ibu di hari yang cerah ini, di hari Ahad ya, kita bisa berkumpul mudah-mudahan di temuan yang Allah muliakan insyaallah. Jadi Bapak Ibu semuanya tadi sudah diperkenalkan juga saya Ilham dan insyaallah kita akan sharing ya, sebetulnya lebih ke sharing Bapak Ibu pengalaman karena alhamdulillah saya udah beberapa kali pengalaman mungkin ya di haji ini yang memang berbeda gitu ya. Jadi ada perbedaan gitu. Karena memang yang sebelumnya dan yang kemarin, nah ini akan kita kupas tuntas ya. Seperti apa sih haji tanpa antri? Nah, jangan khawatir ya, don't worry. Jadi memang masya Allah ya,
untuk haji ini sebetulnya ada beberapa tipe ya. Jadi ada beberapa tipe, ada beberapa gitu ya haji itu. Sebetulnya ada, next boleh ya. Minta di ini aja, dibesarin aja. Nah, jadi kan untuk tahun 2025 ini, Pak Ibu semuanya, sebetulnya eh, Alhamdulillah ya, untuk kemarin saya dan jemaah itu kita bisa berangkat ya untuk haji dengan kondisi ya, dengan kondisi memang haji tahun ini tuh memang sangat-sangat ketat ya. Jadi memang untuk keberangkatan itu ada beberapa tipe ya. Jadi ada untuk haji reguler itu biasanya antriannya sangat lama, mungkin Bapak Ibu juga tahu bisa ada sampai 20 tahun lebih ya. Dan itu kan kalau kita usianya 50 berarti panjang banget gitu kan. Kita harus usia 70 tahun masih bisa berangkat, itu pun kalau 20 tahun. Nah, sedangkan ada juga yang namanya tuh visa ONH plus, itu masih sama lah ya dengan haji reguler. Karena itu udah sifatnya government to government ya. Jadi dari pemerintah Saudi dengan pemerintah Indonesia itu kerjasama, dan itu sudah dikasih kuota tersendiri setiap negaranya ya. Jadi biasanya sekitar 2% dari penduduk muslimnya itu sendiri setiap negara. Itu jadi hampir sama untuk ONH Plus juga sekarang, semakin sini ini haji khusus ini semakin lama juga, karena semakin banyak yang daftar itu semakin ngantri juga. Itu sekarang udah sampai 8 tahun. Bayang ya. Jadi reguler aja 20 tahun, terus yang ONH Plus ini udah 8 tahun gitu. Nah, 8 tahun ini kalau semakin terus banyak yang bertambah, itu semakin panjang lagi antriannya. Ada bahan nanti seperti halnya reguler gitu. Jadi terus bertambah, bertambah, bertambah. Jadi ngantrinya banyak. Nah, dan ada yang namanya jalur furoda ya, Bapak Ibu haji jalur furoda. Nah, jalur furoda ini memang biasanya lebih ke swasta lah ya. Jadi swasta yang memang di Saudi yang visanya itu memang dari undangan pangeran ya, cuman dikelola oleh swasta di Saudi. Nah, mereka biasanya sama swasta lagi yang ada di Indonesia. Nah, biasanya kita travel ya itu. Nah, itu biasanya seperti itu. Cuman qadarullah wa masafa'al untuk tahun ini memang untuk furoda itu memang tidak dibuka ya Bapak Ibu. Karena memang sangat ketat ya. Seperti halnya kemarin kita berangkat itu benar-benar ketat. Jadi mereka ingin sistemnya itu ingin diperbaiki gitu. Jadi supaya rapi dan tidak ada permasalahan-permasalahan yang lebih banyak lagi. Makanya selain furoda tuh yang kayak misalkan haji ilegal tuh udah nggak ada sama sekali. Kayak ziarah yang itu sampai kemarin kita ada ustadz kita yang memang beliau juga koordinator di Saudi. Tadinya kita mau dibarengin sama beliau juga. Beliau pakai visa bisnis itu sembunyi di Mekah itu berapa sebulanan lebih. Pas ketika ke Arafah, di Arafah di ini sama polisi dibuang langsung ke Jeddah, nggak bisa masuk sama sekali. Berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi memang untuk tahun ini tuh memang benar-benar rapi dan nyaman lah gitu. Nah, terus gini ya, Bapak Ibu, next. Dilanjut. Wan. Nah, kita untuk yang tahun ini dan insya Allah untuk keberangkatan di tahun depan kita memang ada namanya haji furoda domestik atau biasa dikenalnya haji dahili. Nah, next lagi. Jadi untuk apa sih? Nah, gitu kan. Tadi kan kita sudah mengenal tuh yang namanya haji reguler, terus kita sudah mengenal haji yang namanya ONH plus dan haji furoda. Itu kan yang seperti biasanya kita kenal. Tapi sekarang pun juga mungkin Bapak Ibu semuanya sudah pada tahu nih, nah, ada namanya haji domestik ya Bapak Ibu. Nah, haji domestik ini sebetulnya haji yang memang tuh kita gunakan itu adalah kuotanya dari negara Saudi. Jadi kita nanti insya Allah akan kita pakai
iqomah ya. Jadi nanti sifatnya iqomah. Nah, nanti kita akan jelasin seperti apa sih iqomah itu sendiri gitu ya. Jadi itu ekspatriat lah namanya ya. Itu kita punya hak atau misalkan izin ya untuk bisa berhaji juga. Seperti halnya tahun ini, alhamdulillah saya dengan Ustadz Imam juga ya, Ustadz Imam Syuhada Hafizahullah Ta'ala, dan kebetulan juga dengan beberapa jemaah ya, kita berlima waktu tahun ini, waktu bulan-bulan kemarin lah ya, kita berhaji. Dan alhamdulillah itu Masya Allah banget, nyaman banget ya. Yang pertama sih, yang paling terpenting adalah kenyamanan. Karena ketika benar-benar ibadah karena kan haji itu adalah Arafah ya. Nah, di Arafah itu benar-benar kita nyaman. Selain di Arafah, di Mina, di Musdalifah itu benar-benar nyaman. Yang paling terpenting adalah transportasi. Itu Masya Allah sangat-sangat nyaman. Itu yang memang menjadi poin penting untuk program haji di tahun 2002. Nah, jadi sebetulnya nanti kita akan cek next lagi. Kursi motor di mana ya? Nah, jadi kita harus punya ikomah ya untuk yang keberangkatan tahun 2026 ini. Nah, apa sih tadi kan? Apa sih untuk ikomah ini gitu kan? Bagaimana sih caranya gitu kan? Nah, jadi kalau untuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari pemerintah Saudi sendiri ya. Jadi ekspatriat itu kan punya punya hak sebetulnya untuk haji ya. Kita bisa berangkat haji memakai kuota Saudi itu sendiri. Nah, dengan cara apa? Kita dengan cara memiliki iqomah. Nah, itu legal sebetulnya secara perundang-undangan legal gitu ya. Jadi kita tidak ada yang kita salahi, kita tidak ada aturan yang kita apa istilahnya kita apa ya kita akal-akali itu tidak ada sama sekali. Karena semuanya legal dan semua ini dilakukan full digitalisasi. Jadi kita tidak menemui orang, kita tidak masuk ke ruangan kantor dan sebagainya atau kita nyogok dan sebagainya tidak ada. Jadi untuk prosesnya itu adalah kita nanti ketika kita bikin iqomah itu ada beberapa proses tahapan. Nah, kan kadang ada juga ya yang kemarin berseliweran gitu. Kenapa banyak yang pakai visa amil tapi gagal berangkat. Nah, gitu kan? Banyak yang seperti itu. Nah, di sini kenapa kita bisa? Karena selain visa amil, katanya visa amil itu adalah tahapan awal untuk Oh, kita aja. punya koma gitu atau punya KTP Saudi atau kalau bahasa di Indonesia ini adalah kitus ya kartu tinggal izin sementara gitu. Jadi kan banyak juga ya orang-orang luar negeri yang kerja di Indonesia yang dapat kitas gitu kan. Nah, itu haknya kan sebetulnya secara hak ketika kita sudah punya KTP lah ya bahasanya KTP Saudi itu kita secara hak itu sama seperti orang-orang Saudi. Kita bisa dapatkan misalkan contohnya layanan kesehatan, layanan misalkan pendidikan, terus termasuk yang paling penting adalah haji itu. Jadi ini kita benar-benar legal ya secara aturan dan tidak menyelisihi aturan ataupun sisi syariat. Karena kenapa? Karena di sini next biar saya jelaskan lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi alurnya seperti ini. Nanti saya jelaskan dari awal. Gimana sih alurnya kita untuk mendapatkan si ikomah itu sendiri, Bapak Ibu? Karena gini, untuk ikomah itu sendiri, nah kita dapat itu adalah awalnya adalah dari visa amil ya. Jadi nanti insya Allah kita di bulan Oktober itu kita ada namanya perekaman biometrik. Jadi kita dilakukan itu di Halim dan Kusuma ya. Di sana kita biometrik. Kalau untuk apa namanya vaksin polio, vaksin influenza, meningitis itu bisa dilakukan di Indonesia ataupun nanti kita dilakukan di Saudi. Dan itu harus. Jadi visa itu nanti masuk ke dalam aplikasi itu yang namanya adalah Sehati. Jadi awalannya tuh kita biometrik dulu, insya Allah akan dilakukan di bulan Oktober ya Bapak Ibu. Kita akan biometrik nanti mohon maaf sebetulnya untuk nanti untuk biometrik itu insya Allah di bulan November ya, bulan November insya Allah. Jadi antara Oktober ataupun November di antara itu. Jadi akhir Oktober
atau di bulan November. Nah, untuk biometrik itu sendiri nanti kita lakukan tadi di Halim ya. Dan untuk kayak visa apa untuk vaksin influenza, meningitis itu bisa di Indonesia, tapi tetap catatannya harus ada kan biasanya di buku ya. Tapi biasanya kalau untuk sekarang kan udah pakai yang apa digital gitu ya. Jadi kayak sertifikat gitu ya, sertifikat digital yang penting ada nomor kayak nomor itunya, registrasinya. Nah, itu yang akan didaftarkan. Karena memang untuk vaksin ini, hatta orang Saudinya pun juga, warga Saudinya ketika dia belum ada vaksin, kayak COVID gitu, itu tidak bisa daftar. Jadi memang harus, jadi kewajiban. Gitu. Nah, setelah nanti kita proses biometrik beres, nanti ada namanya calling visa ya. Jadi ada panggilan visa untuk kita berangkat ke Saudi. Makanya untuk program ini, sebetulnya programnya lebih nyaman ya Bapak Ibu. Jadi worth it banget. Kenapa? Karena memang kita ada dua program. Yang pertama haji, tapi kita dapat bonus umroh. Itu yang menjadikan program ini lebih nyaman gitu ya. Jadi selain nanti kita haji, kita umroh. Umrohnya di bulan apa? Insya Allah umrohnya di awal Desember ya. Di akhir November atau enggak di awal Desember gitu. Nah terus ketika tadi kita sudah biometrik, terus udah calling visa gitu ya, udah ada visanya, visa amil, kita berangkat ke umroh ke Saudi. Nah proses kita ketika kita umroh itu adalah proses kita dari visa amil itu menuju ke iqomah. Gitu. Jadi nanti kita biar dapat apa? Nah, tadi biar dapat KTP Saudi ya atau iqomah itu sendiri gitu. Nah, dari situ jadi sebetulnya lebih mudah ya Bapak Ibu, lebih mudah, lebih gampang. Ini awalan ya. Awalan kita akan menuju ke haji itu sendiri. Nah, daftarnya bagaimana gitu kan. Nah, jadi awalannya adalah kita harus dapat iqomah dulu. Itu setelah nanti Bapak Ibu dapat iqomah ya, terus nanti keluar iqomahnya. Karena gini, rencana nanti antara ke Madinah atau kita ke Madinah dulu. Jadi biasanya iqomah itu ketika kita sampai ke Indonesia itu biasanya sekitar 4 hari ya, 4 hari atau 5 hari itu baru keluar iqomahnya. Itu jadi awalnya itu dari visa dulu seperti kita umroh ya, ada visa umroh kan. Nah itu ada namanya visa amil. Nah setelah visa amil kita berangkat, terus dapat kita berangkat umroh ke Saudi. Nanti kita ada namanya biometrik juga ya dan sidik jari. Nah, untuk biometrik dan sidik jari itu semuanya udah tersistem dan terdigitalisasi, itu semuanya pakai handphone. Jadi kita tidak berkunjung ke kantor-kantor apapun nggak ada. Semuanya sudah terdigitalisasi. Jadi nggak repot. Jadi benar-benar kita ketika umroh tuh benar-benar full ibadah. Nanti insya Allah kita akan kan karena kebetulan nanti kita bareng sama asatid sama Ustadz ya, nanti kita adakan kajian dan sebagainya gitu, untuk mengisi waktu-waktu umroh. Sekalian nanti kita ada mungkin gladi resik lah ya. Jadi kita lihat-lihat nanti kondisi dan situasinya di sana gitu. Jadi insya Allah setelah itu iqomah keluar, nah tadi ya kita akan ada namanya sidik jari dan itu apa namanya tuh biometrik. Nah itu satu orang nanti satu handphone. Karena memang untuk persyaratan itu semuanya ada di handphone itu, di aplikasi. Jadi ada beberapa aplikasi ya, ada Sehati, ada aplikasi Temu, ada Abshir, ada berapa banyak, masuk nusuk gitu ya. Nah, setelah kita itu, kita nanti pulang lagi ya. Bapak Ibu, kita pulang lagi ke Indonesia, nanti sekitar di bulan Februari lah ya. Februari, Maret, karena kan hajian tuh maju ya. Kalau Hijriah itu ke Masehi itu maju kan waktunya. Nah, insya Allah nanti kita untuk pembelian atau pendaftaran haji ya di Nusuk gitu oleh tim kita di Saudi nanti insya Allah. Jadi prosesnya seperti itu Bapak Ibu gitu. Jadi kita selain haji kita nanti dapat umroh juga insya Allah sekitar selama 9 sampai 12 hari. Nanti kita lihat kondisi dan situasinya ya. Karena memang kita harus nunggu dulu iqomah beres gitu. Setelah itu tadi kita akan melakukan pendaftaran haji ya nanti insya Allah gitu. Nah dan insya Allah juga keberangkatannya akan di bulan Mei. Nah ini yang menitik beratkan ya. Bagaimana kemarin itu juga kita sama. Jadi kita keberangkatan itu nanti
karena memang untuk yang jalur ini tuh apa namanya, untuk di Indonesia itu kita nggak bisa langsung berangkat dari Indonesia ya, gitu. Jadi kita nanti insya Allah akan menuju Kuala Lumpur, gitu. Kuala Lumpur, baru dari Kuala Lumpur kita menuju Madinah dulu, baru atau misalkan ke Jeddah dulu, gitu ya. Jadi sebetulnya untuk proses ini itu sangat-sangat apa ya istilahnya sangat benar-benar nyaman lah ya. Karena memang tahun ini pun juga alhamdulillah kita benar-benar untuk dari segi fasilitas apa kayak di Armusna itu masya Allah banget gitu. Itu sangat-sangat bagus ya. Next. Nah, ini ya. Apa sih bedanya ikut haji bareng keluarga lokal dan ekspatriat ini kan? Nah, satu yang pertama adalah kita punya kepastian ya, keberangkatan. Karena memang apa? Jadi gini, perbedaannya antara haji furoda ya, yang sama kita ini, yang apa, yang untuk furoda domestik ini adalah apa? Karena kita tuh dipersiapkan dari preparingnya dari awal. Nah, bahkan dari tahun sekarang gitu, dari tahun 2025 untuk menuju nanti haji di tahun 2026. Jadi prosesnya itu tidak seperti halnya furoda, yang furoda itu eh, prosesnya itu di sekitar 2-3 mingguan lah sebelum keberangkatan. Baru itu ada untuk haji apa untuk visanya. Kalau ini enggak, kita harus harus proses dulu yang tadi saya sudah jelaskan di awal ya. Kita berangkat dulu umroh, nanti kita punya iqomah. Nah, setelah punya iqomah itu 98% insya Allah bisa untuk bisa berangkat haji. Karena untuk apa namanya untuk pendaftaran haji itu harus ada KTP gitu ya. NIK itu yang penting. Seperti halnya kita lah, kita mau beli apa, mau beli misalkan apa itu kan harus ada KTP, harus ada NIK sama. Jika kita mau berhaji pun juga nanti di Saudi seperti itu. Nah, terus untuk apa namanya tuh untuk kuotanya ya, maktabnya itu sangat-sangat nyaman. Kalau biasanya untuk ONH plus, untuk untuk haji furoda, bahkan haji furoda tuh sebetulnya untuk maktabnya itu memakai maktab ONH plus. Jadi biasanya travel itu dia ada dua ya. Dia jual furoda sama ONH plus. Nah, ketika furoda ini sebetulnya maktabnya aslinya itu adalah maktab reguler Indonesia kalau untuk furoda itu. Cuman biasanya di-upgrade ke maktab ONH plus karena dia kan punya jemaah nih ONH plus. Jadi yang furoda itu nanti biasanya digabungin ke yang maktab ONH plus. Makanya ketika biasanya ONH plus dan furoda ini menyatu tuh biasanya kurang nyaman gitu. Jadi bisa berdumpuk-dumpuk gitu. Bahkan satu maktab itu laki-laki perempuan tuh berbarengan. Yang mau ONH plus, mau yang kalau reguler biasanya dipisah ya. Apalagi kalau banyak jemaahnya itu biasanya dipisah. Kalau bisa perempuan, satu maktab perempuan sekitar 200 orang, satu maktab itu laki-laki 200 orang. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan yang ONH plus itu biasa satu maktab itu bisa campuran laki-laki wanita. Jadi dari segi apa namanya tuh dari segi privacy ya biasanya kan ada ibu-ibu gitu ya yang maksudnya ya kan maksudnya kelihatan ya maksudnya satu ruangan laki-laki perempuan lah. Nah, kalau untuk yang ini, yang maktab VVIP ini tuh Masya Allah, itu nyaman banget, itu terpisah. Jadi ada hamlah ya, maktab tenda itu. Ini untuk yang perempuannya khusus, ini untuk yang laki-laki. Dan untuk toiletnya pun juga kita terpisah ya, Ibu. Toiletnya, jadi khusus yang laki-laki itu ada dua baris gitu kan. Yang perempuan juga sama ada dua baris, dua baris, dua baris. Setiap itu tuh kita nggak ada campur campur sama yang kuat. Nah, berbeda dengan yang ONH plus itu pasti gitu. Misalkan dua baris, ini baris ini yang perempuan, ini baris ini yang laki-laki. Jadi ketika pagi-pagi itu benar-benar crowded gitu ya, benar-benar wah tumpuk gitu. Itu yang kemarin ya kita ketemu sama sanak saudara gitu ya, cerita-cerita gitu. Ya itu seperti itu gitu katanya, aduh sampai toilet pun juga kita susah gitu karena memang cuma satu baris itu kan berapa inilah seperti itu. Jadi jauh jauh sangat berbeda lah. Mungkin ada beberapa juga yang di sini ya yang ikut gitu, yang punya pengalaman lah ya. Nah, terus dari harga pun juga kita lebih terjangkau kalau dengan untuk roda ya.
dengan ONH Plus itu nggak beda jauh lah, maksudnya harganya nggak terlalu jauh gitu. Tapi dengan fasilitas yang tadi ya, kita dapat umrohnya iya, hajinya iya, terus hajinya pun juga kita dapat apa di Armusnanya dengan apa fasilitasnya yang masya Allah bagus sekali. Bahkan kemarin kita satu kamar pun juga untuk yang laki-laki itu kita alhamdulillah dapat yang satu kamarnya tuh satu ruangannya tuh 5 kamar. Itu masya Allah nyaman banget, enak banget gitu ya. Udah mah AC, oh itu kayak kasur, amenitiesnya lengkap, kita dikasih segala, sejadah, topi, tas, payung, sabun, komplit seperti di hotel. Makanannya berlimpah luah, mau makanan apapun ada, 24 jam. Tinggal makan, tinggal minum. Nikmat, Masya Allah. Itu luar biasa sekali. Dan apa ya, itu yang harus harus benar-benar disyukuri lah. Jadi Bapak Ibu harus ditarget apa pengen tuh hajinya tuh itu. Kenapa? Karena ketika di Arafah pun juga ya, kita ketika di Arafah itu khidmatnya saudara-saudara kita ya, orang Saudi itu beda khidmatnya mereka ya. Dan mereka tuh bukan tipikal orang-orang seperti orang Indonesia lah ya. Kadang apa ya eh suka nanya, kepo dan sebagainya. Ini kamu bisa haji kok bisa barengan kita. Yang kepo itu bahkan di kemarin tuh cerita dari kebetulan istri saya juga berangkat kemarin. Dan cerita tuh yang kepo tuh malahan dari eh maktabnya yang perempuan kebetulan untuk yang maktab perempuan itu pegawainya itu ya yang bersih-bersih, yang apa yang di toilet bersih-bersih toilet dan sebagainya gitu ya, yang di apa di restoran gitu. Itu orang Indonesia kebanyakannya, alhamdulillahnya tuh. Bahkan ditanya gitu, oh ibu bisa ke sini, kok bisa gitu. Sampai nanya gitu gitu. Yang kepo itu orang Indonesia gitu. Kebalik dengan orang Saudi itu nggak kepo sama sekali, nggak nanya kamu kok bisa gini, kamu pekerjaannya apa enggak. Nah itu yang memang menjadi perbedaan ya antara karakternya orang Indonesia dan mereka ya orang Saudi. Jadi itu kita nyaman banget, apalagi kita di Arafah benar-benar nyaman. Karena kan haji itu kan Arafah ya, kita benar-benar harus berdoa setelah zuhur. Sebelum zuhur ya, kita nyampe pagi jam 9 itu dari jam pagi jam apa dari jam 9 pagi itu kita tidur sampai zuhur. Sampai sebelum Mbak Arafah. Itu tidur. Kenapa? Pengalaman saya sebelum-sebelumnya itu ngobrol aja dari paginya, apalagi kita kan tarbiyah itu di apa namanya tuh tarbiyah itu kan di Arafah ya kalau dulu kita reguler, tapi kalau kemarin kita bahkan Hamin 1 itu kita sudah ada di Mina sebelum tarbiyah. Jadi nyaman kita nyampe dan untuk kita itu kan biasanya kalau untuk apa eh, untuk jemaah yang lain itu biasanya ngumpul kayak kemarin kita ngumpul di Sofa Tower, ada yang di Masjid Ar-Rajihi. Nah kalau kita kalau kita mah nanti insya Allah kita sediakan transportasi khusus kita sendiri, sewa sendiri kita. Nah, memang yang bertasrih gitu. Jadi kita nanti dijemput ke hotel transit, dari hotel transit baru ke Mina. Seperti itu. Nah itu insya Allah jadi kita nggak usah lagi nanti datang-datang gitu ya ke apa ke namanya tuh ke tempat registrasi gitu ya. Nah, mereka juga udah mempersiapkan sebetulnya bis-bis mereka kayak di Arojihi di apa di sofa itu. Nah, itu udah disediain untuk ke Mina. Tapi kita nanti apa khusus untuk kita sendiri dan berangkatan itu kita cuman satu grup itu insya Allah di sekitar 30-an lah ya. Jadi lebih eksklusif, pembimbingannya lebih nyaman gitu. Dan apa ya dari segi kita ingin apa yang terbaik lah untuk jemaah haji ini. Nah, untuk transportasi pun juga sangat nyaman ya. Jadi, masya Allah lah ya, untuk kajian memang untuk apa kuota Saudi ini memang masya Allah. Kemarin kita dengar ya, yang namanya macet dari Musdalifah ke Jamarot itu sampai jalan kaki jemaah reguler. Eh, kita tuh dari Musdalifah ke Jamarot tuh pakai bis. Jadi ada dua transportasi sebetulnya untuk yang khusus kuota Saudi ini. Jadi ada yang pakai bis, ada yang pakai kereta cepat, kereta. Nah, nanti insya Allah
di antara kedua ini memang sebetulnya plus minusnya ada, gitu ya. Tapi sama-sama nyaman. Tapi sama-sama nyaman karena memang berbeda. Nah, contohnya apa? Kita pakai kereta itu, dia cepat ya. Kayak misalkan kita dari Jamarot ke Musdalifah cepat, dari Musdalifah ke Arafah itu cepat. Nah, cuman biasanya yang lamanya itu adalah dalam antrian ketika kita mau masuk ke kereta. Nah, kalau bis itu memang apa ya? Nyaman sih. Kayak misalkan kita dari Musdalifah ke Jamarot, cuman macet-macet dikit lah, nggak lama gitu. Jadi nggak terlalu macet. Jadi memang khusus ada jalur-jalurnya yang memang tidak dilewati oleh kendaraan-kendaraan lainnya gitu. Jadi kayak misalkan kendaraan mobil apa haji reguler itu nggak bisa lewat ke situ, itu dijaga khusus itu untuk kalangan dari jemaah haji Saudi gitu. Itu yang masya Allah banget gitu. Itu yang kemarin saya tuh pas saya dari Musdalifah mau ke Jamarot itu kan tadinya ya yang sekarang aja itu jalan kaki. Dulu tuh saya tuh sampai apa macet itu sekitar 3-4 jaman lama lah gitu. Habis. Kemarin itu cuman hanya sekitar 20 menit lah. 20 sampai 30 menit itu udah nyampe di Jamarot. Itu benar-benar nikmatnya itu. Saya tidur sebentar, tidur gini, udah nyampe lagi gitu. Itu ya. Dan memang posisi untuk lempar jamarotnya pun juga kalau untuk yang khusus ini tuh di atas, di lantai 4, bukan di lantai 3. Biasanya rata-rata ONH plus, Segway dan sebagainya itu di lantai 3. Sampai kita ketika cerita sama jemaah ONH plus itu cerita ngobrol, kemarin kita pakai bis kok ke ininya. Wah, lewat mana bis katanya kan? Nggak ada kok bis. Lewat mana? Oh, kita mah kebetulan di lantai 4 di atas gitu. Jadi bis dan jalur kereta cepat itu di atas lantai 4. Itu benar-benar nyaman dan apa namanya tuh itu harus coba, kita harus bisa kayak gitu. Itu benar-benar ibadah tuh, makanya jadi istilahnya tuh sih nggak ada yang rugi sebanding dengan apa yang kita keluarkan. Dan ketika kita sekarang nyaman dalam beribadah, kita khusyuk dalam berdoa gitu kan, dari zuhur sampai apa tenggelamnya matahari, itu kan ketika kita berdoa, kita khusyuk, kita minta kepada Allah apapun, itu kan bagian dari rezeki ya, maksudnya kita yang harus kita syukuri dan itu tidak salah gitu. Tapi ketika kita nanti misalkan capek, berlelah-lelahan dan sebagainya, yang di waktu-waktu paling penting gitu ya dalam hidup kita ketika kita Arafah itu malah ngobrol gitu. Dan itu yang saya rasakan gitu, yang sebelumnya yang memang kita tidak tahu ilmunya gitu. Makanya tadi kata Kang Husni ya moderator, kita harus berilmu sebelum beramal. Karena itu gitu. Karena waktu-waktu yang mustajab, waktu yang Allah benar-benar istilahnya tuh kita tuh langsung tembus ke langit doa kita dan insya Allah mustajab gitu. Itu malah kita tidur, malah kita berleha-leha, malah kita ngobrol. Karena kan memang kesibukannya berbeda ya. Tapi kalau dengan kenyamanan, jadi di Mina itu kita pakai kasur ya, pakai kasur, spring bed gitu. Kalau di Arafahnya seperti halnya apa namanya fasilitas yang ONH Plus. Jadi ONH Plus itu kan dia pakai sofa bed ya di Minanya. Nah, termasuk di Arafah juga. Nah, kalau kita untuk di Arafahnya itu kita pakai sofa bed gitu. Itu masya Allah lah. Jadi sofa bed itu dia satu orang satu itu ada selimutnya, ada apa bantalnya dan sebagainya. Makanan itu masya Allah lah. Alhamdulillah itu nikmat gitu ya. Jadi berdoa pun juga masya Allah. Itu yang memang dirasakan yang paling nikmat. Itu makanya ketika kita di Arafah tuh itu benar-benar sangat bersyukur gitu. Karena dengan yang kenyamanan lah jauh berbeda yang sebelum-sebelum gitu. Next lagi. Nah, ini ya. Apa sih? Nah, gitu kan pertanyaan apa sih? Kenapa sih harus bareng gitu dengan HM Tour gitu kan? Apa sih yang menjadi daya tariknya gitu kan? Karena gini, yang pertama, fasilitas itu kan ya kita untuk armusnanya
Masya Allah, VVIP. Nanti saya akan tunjukkan videonya. Itu VVIP mulai dari maktab di Mina, ya, mulai nanti kita di Jamarot, mulai nanti kita di Musdalifah. Sebetulnya Musdalifah kan nanti kita karpet ya, nanti ada videonya juga. Itu apa ya? Yang terpenting adalah transportasinya juga paling penting. Itu karena kelancaran ibadah kita kan dari transportasi juga itu yang menjadikan luar biasanya untuk haji furoda domestik ini. Itu benar-benar nyaman, nyaman sekali. Terus dari segi pelayanan, nah itu dari hamlah-hamlah itu maktab-maktab itu ya, itu yang harusnya tadi ya reguler 200, ONH plus sekitar 100. Ini kita satu kamar tuh ada satu ruangan itu ada yang satu kamar tuh isi 20 orang. Itu lengkap dengan colokannya dengan apapun. Udah nyaman banget pokoknya. Nanti saya akan share, mungkin ada yang beberapa juga sudah pernah lihat ya. Terus yang kedua, kita dibimbing oleh asatid ya, yang berpengalaman mendampingi jamaah ya. Dan insya Allah kita tadi kita jadi satu rombongan tuh nggak banyak ya. Nanti juga insya Allah juga mudah-mudahan nanti kita bisa memberangkat mutawif. Selain nanti asatid juga nanti insya Allah saya juga berangkat nanti juga sama istri. Jadi kita akan mendampingi gitu ya berbarengan untuk keberangkatan. Terus pemilihan hotel dan Mekah dan Madinahnya insya Allah strategis juga seperti tahun yang sekarang. Kita alhamdulillah untuk hotelnya dekat dengan Masjidil Haram. Bahkan di Masjidil Haram itu ya tahun tahun ini tuh benar-benar ketat sekali. Mau masuk pun itu nggak bisa. Bahkan ya, nah saya lupa. Bahkan kita berangkat pun juga dari Jeddah ke Mekah itu ada 4 checkpoint. Bayangin, 4 checkpoint itu semuanya dicek satu persatu. Satu orangnya dicek lagi. Bahkan yang istri itu kan kita sudah ini ya, apa namanya permit haji ini sudah kita print ya. Ketika mau itu kan barcode-nya ada di scan. Itu ada alatnya ya, ada yang pakai handphone, ada alatnya khusus itu di scan. Ketika ada aman gitu kan. Nah, kebetulan yang istri saya tuh waktu itu nggak kebaca jadi merah, tapi ada datanya, cuman merah aja. Nah, terus waktu itu disuruh sidik jari. Sidik jari ada alatnya khusus, nanti dicek langsung hijau itu boleh masuk. Begitupun di next poin yang keduanya juga sama gitu di kita karena sudah yang dari awal itu kita akhirnya untuk yang istri saya itu di sidik jari masuk terus alhamdulillah sampai Mekah. Di Mekah kita alhamdulillah Masjidil Haram itu sama juga, bahkan saya juga sempat di sidik jari juga itu lancar lah alhamdulillah ya Allah mudahkan bismillah. Nah, terus tadi ya pelaksanaan ibadah haji pun juga insya Allah kita sesuai sunnah gitu. Nah, cuman gini ya, untuk nanti jadwal, jadi kita kan ada jadwal tuh ke Mina tuh biasanya H-1 ya. Jadi ada beberapa hamlah itu diberikan izin. Misalkan sampai nafar awal, ada juga yang sampai nafar sani. Itu beda-beda. Nanti insya Allah kita akan informasikan nanti kan kalau misalkan Bapak Ibu nanti ada di dalam grup, ketika nanti ini kita akan selalu up to date termasuk nanti ketika mau umroh kapan, terus kita biometrik kapan itu akan up to date kita di apa namanya tuh di grup WA ya insya Allah. Nah itu terus didampingi tuh leader insya Allah nanti dengan saya sendiri gitu ya. Terus nanti umrohnya kita akan sekitar 9 hari sampai 12 hari ya tergantung nanti ikomahnya. Jadi ketika ikomah sudah keluar baru kita akan jadwalkan untuk pulangnya gitu. Nah, itu jadi yang menjadi kesempatan terbaik ya untuk Bapak Ibu bisa berhaji dengan tadi kenyamanan. Karena memang ketika kita mengeluarkan uang juga kita kan butuh pengorbanan ya. Tidak hanya ketika kita dalam beribadah dalam dalam pengorbanan. Ketika kita akan beribadah pun juga di awalnya ada pengorbanan yang memang harus kita keluarkan. Ada biaya yang keluarkan dan itu pengorbanan. Jadi pengorbanan di awal itu akan kita rasakan ketika kenyamanan dalam beribadah nanti insya Allah seperti itu. Walaupun tetap ada aja yang namanya setiap ujian itu ada gitu kan yang namanya kan ibadah itu tidak mungkin tanpa ujian kita sholat pun juga kan makanya banyak orang yang ketika Allah sudah perintahkan sholat itu tidak sholat sama sekali gitu ada saja yang seperti itu berarti kan ujiannya seperti itu buat
mereka ya yang tidak seperti itu. Begitupun kita pasti ada ujiannya karena setiap ujian itu mendatangkan keberkahan buat kita. Kita bisa belajar dari setiap ujian-ujian itu. Walaupun alhamdulillah bismillah kemarin kita alhamdulillah Allah mudahkan gitu ya. Adapun ujian-ujian kecil alhamdulillah kita bisa lewati. Itu sebuah kenikmatan yang memang benar-benar kita syukuri gitu. Seperti itu. Next lagi. Nah, terus ini ya, tadi udah dijelaskan juga menjadi apa kendala ya. Nah, kendala kemarin banyak juga yang memang mereka tidak bisa berangkat ke Saudi gitu ya. Karena memang harus dibedakan ya. Ada yang namanya visa amil ya, ada yang namanya iqomah. Nah, visa amil itu ya, visa amil itu dia visa ketika akan berangkat ke Saudi ya. Itu pakai visa amil. Itu waktunya biasanya 3 bulan. Setelah di Saudi, baru kita proses yang namanya untuk pembuatan KTP. Jadi KTP itu harus ada visa dulu namanya visa amil itu ya. Nah, setelah itu ya ada 2 prosedur ya. Jadi kan kadang gini, ketika kita punya iqomah ya, kita kok apakah kita bisa keluar atau saya harus tinggal di Saudi? Seperti halnya ya orang yang punya kitas di Indonesia, ketika mereka bisa ketika berada di Indonesia mereka mau pulang contoh lah kita menitik beratkan kayak misalkan ini pelatih lah kayak Sintayong kemarin itu kan dia dapat dapat apa istilahnya dia kan kewarganegaraan Korea. Nah, Sintayong itu kan kerja di Indonesia ya sebagai pelatih. Itu apakah Sintayong bisa bolak-balik ke Korea? Bisa kan? Nah, apakah Sintayong misalkan bisa apa dia santai-santai di Indonesia? Bisa. Nah, begitupun kita. Dengan misalkan iqomah itu, apakah kita bisa pulang lagi ke Indonesia? Bisa. Karena gini, ada 2 tipe ya. Jadi untuk penjamin ya atau namanya kafil itu dia sponsor kita nanti yang kita bisa masuk ke Saudi. Kita nanti dipanggil calling visa sama nanti kita punya iqomah. Nah, untuk kafil ini nanti dia ada 2. Ketika kita nanti misalkan ya, kita misalkan diam diri dan kerja di sana itu nanti sponsor itu kafil itu membayar namanya biaya jaminan ya kepada dinas ketenagakerjaan. Jadi benar bayar. Nah, tapi itu termasuk asuransi, biaya tinggal, biaya kesehatan dan sebagainya itu udah. Itu makanya iqomah itu mahal banget. Untuk bikin iqomah itu mahal. Jadi selain nanti kita ada biaya umroh, kita juga bikin iqomah. Termasuk tadi kan calling visa dan sebagainya. Biayanya mahal. Nah, termasuk apa namanya tuh nanti ketika ketika kita pulang lagi itu gimana? Nah, gitu kan? Nah, sebetulnya alhamdulillah ya, kita pun juga untuk keberangkatan tahun ini karena memang awalnya memang kegagalan kita untuk keberangkatan di apa di percepatan ya kita alhamdulillah dapat untuk program yang ini alhamdulillah bismillah Allah mudahkan dan lancarkan. Nah kita pun juga tidak asal-asalan kita kemarin juga kebetulan bermulajamah ya kepada Masyaih kebetulan Syekh Ibrahim beliau juga kebetulan di Masjidil Haram ya. Nah, kita tanyakan bagaimana hukumnya, apakah ini bertentangan atau tidak. Dan beliau ketika kafil memang mengizinkan, ketika kafil ridho, ketika kafil ikhlas, itu nggak jadi masalah. Gitu. Karena apa? Karena ada prosedur dan proses-proses yang dilakukan ketika kita mau haji, kita harus beli apanya tasreh haji. Kita harus daftar. Kalau memang toh ketika itu pemerintah Saudi tidak melarang kita untuk berhaji, otomatis kita tidak akan bisa berangkat haji. Dan kita tidak bisa akan mendaftar haji. Nah, itulah yang memang bahkan sebetulnya memang kuota haji itu untuk Saudi itu sendiri banyak. Dan tahun ini tuh yang keisi cuma 160.000. Dari sekitar kuotanya itu sekitar 500 ribuan lah. Jadi mereka juga sebetulnya ingin ini tuh penuh gitu, ingin ini tuh semuanya keisi gitu. Nah, cuman ya kadang ya apa ya, ada beberapa hal lah ya di pemerintah Indonesia yang memang hal yang inilah seperti itu. Jadi sebetulnya ini pun juga tidak permasalahan. Karena ketika kafil ridho,
kafil ikhlas ketika memberikan itu silakan. Bahkan dia ketika kita adanya huruf auda gitu, apa re-entry ya, itu ketika kita ke Indonesia nanti setelah umroh itu ada prosedurnya. Jadi kita memang harus dibikin huruf auda gitu. Nah, itu kafil juga yang mengurus. Nah, kayak itu tuh bayar juga, tidak gratis. Jadi ketika kita keluar dulu ke Indonesia, nah itu ada jaminan. Nah, itu pembayaran itu kita biasanya ke dinas sosial di Arab Saudi. Jadi semuanya prosedur. Tidak ada yang hal-hal yang kita selisihi, tidak ada yang hal-hal kita apa ya istilahnya tuh eh, apa ya visual gitu, nggak ada sama sekali. Benar-benar sesuai prosedur apa yang apa pemerintah Saudi berikan, kita patuhi, kita taati persyaratannya, dokumen-dokumennya, semuanya dari A sampai Z. Nah, jadi dan kafil ini insya Allah nanti kafilnya kebetulan nanti insya Allah beliau kerjanya di Masjidil Haram. Nah, biasa kafil ini yang memberikan kepada para mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ingin belajar di Masjidil Haram ya, ataupun di Masjid Nabawi. Karena memang ada pembelajarannya, gitu. Ada, itu gratis juga pembelajarannya di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi dan dapat ijazah juga gitu, S1 lah ya kalau di itu legal dan apa istilahnya diperbolehkan gitu. Nah, kita pun juga ketika kita ini mau berhaji itu diperbolehkan. Nah, itu. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya untuk nanti kita di program haji di tahun 2026 ini. Gitu. Nah, sekarang mungkin saya kembalikan kepada moderator ya untuk sesi tanya jawab. Jadi biar kita lebih nyaman dah, lebih enak. Masya Allah, jazakallah khair. Barakallahu fikum atas insight ya, Ya. wawasan baru yang kita dapat dari pengalaman beliau ya. Selama berhaji memang kebetulan memang ada pembanding ya, karena beliau sebelumnya sudah pernah menggunakan haji reguler dan berikutnya beliau dengan haji jalur domestik ini ya, Masya Allah perbandingan itu jelas. Bahkan di pengalaman tahun ini kebetulan beliau sama istrinya juga eh, memiliki pengalaman yang berbeda ya, tentu penyajian yang untuk akhwatnya seperti apa, ikhwannya seperti apa, bahkan menggunakan bus experience-nya seperti apa, atau menggunakan eh, kereta api juga ya, kereta listrik ya, Pak Ilham ya. Ya, Itu seperti kereta. apa? Jadi Memang kereta. sudah ada pengalaman masing-masing, insya Allah yang bisa di-sharing ke Bapak Ibu semuanya. Dan silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, tadi ada beberapa tanggapan mungkin di kolom chat ya, di kolom chat. Tadi Bu Ajeng sudah, dan ini apa nanti menantu presentasi boleh diminta, insya Allah ya akan di-share juga. Ini pertanyaan dari Ibu, mohon maaf ya, kalau saya salah mohon dikoreksi. Nah, Nur Syamsi yang akses mendapat iqamah di HM pakai visa apa Kak? Info lebih lanjut terkait legalitas Kak gitu. Tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Ilham karena pertanyaan ini tadi di awal gitu. Dan Bu Nur Syamsi ya, masih Bu Nur Syamsi, jarak maktab ke Jamarot itu kemarin sekitar berapa kilo ya Pak gitu. Jadi Boleh? untuk jarak Jamarot itu nanti insya Allah nanti kita deket ya. Jadi sekitar 500 kurang lebih 500 meter lah ya untuk jarak ke Jamarotnya. Nah, nanti sebetulnya kita belum bisa pastikan karena memang kan apa ya banyak sebetulnya untuk ininya apa maktab-maktabnya itu. Nanti kita tinggal apa menyesuaikan tapi untuk jaraknya sekitar kurang lebih 500 meteran lah insya Allah yang akan dipakai di tahun 2026 nanti. Jadi jaraknya yang memang dekat eh, nanti proses ibadah pun juga jadi lebih nyaman. Kita akan pilih yang lebih nyaman gitu. Baik, insya Allah. Masya Allah. Ada tanggapan juga dari pengguna akun Zoom user. Karena nggak ada nama ya. Masya Allah berarti ini haji ekspat ya. Semoga Allah memudahkan. Ya, betul. Jadi ini kita pakainya untuk yang haji ekspat gitu. Jadi nanti eh, apa?
Haji dahiri lah bahasanya tuh gitu. Jadi memang dahiri itu kan domestik. Ya, boleh Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, mungkin Bu Rani ingin bertanya. Ya, baru juga gabung. Nggak apa-apa. Kaget ya Bu, langsung ditembak. Baik. Nah, mungkin ada pertanyaan dari kolom chat. Izin live sebentar, nggak apa-apa Ibu. Semoga Allah memudahkan. Terima kasih juga sudah bergabung. Ini ada yang bertanya teknis lagi lainnya, silahkan ya. Mungkin kita sedikit sambil memutar fasilitas maktab mungkin ya Pak Ilham. Saya izin untuk Ya, memutar video. Semoga aja suaranya keluar ya. Ada suaranya Bapak Ibu? nggak keluar. Ini aja coba yang saya sebetulnya ini nih ada video. Bo- Ntar Boleh Pak Ilham kalau ingin share. di saya share ya. Ini. Nah, Ya. ya ya videonya Bu Sudah Husni. tampil, Oh, sudah. sudah Heeh. tampil. Mohon maaf ini. Nah, ini kemarin kendaraan yang kita khusus ya. Jadi kita khusus, kemarin kita sewa sendiri. Jadi tidak menggunakan fasilitas dari syarikah ya. Jadi kita pakai kendaraan sendiri. Termasuk nanti insya Allah untuk keberangkatan kita pun juga sama seperti itu. Dan ini tuh penjagaan tuh setiap jalan ini kanan kiri kemarin tuh polisi semua. Ada yang tentara gitu ya. Jadi kadang susah juga sih kalau mau yang ilegal-ilegal itu mau masuk. Tuh penjagaannya banyak banget. Terus ini yang transportasinya ya. Nah ini ada kereta cepat juga yang kita kemarin kebetulan pakai bis ya. Apa untuk dan dari kita dari Mina itu dari maktab kita ke apa Musdalifah itu masya Allah gitu nggak lama gitu cuma sejaman lah ya karena memang tapi kalau misalkan yang lainnya itu bisa lama gitu alhamdulillah jadi macetnya pun juga jalurnya memang nggak yang macet banget gitu kayak gini lah lancar alhamdulillah terus yang untuk apa namanya tuh nah ini untuk yang di Mina jadi memang kita tuh nanti setiap jemaah itu akan ditanya ya apakah sudah ada ininya enggak. Nah, itu semuanya dicek juga. Jadi kita nggak asal-asalan orang yang masuk keluar masuk, tetap dicek satu persatu. Ini kebetulan untuk yang Ikhwan, nah kita dapatnya satu kamar tuh 5 kasur ya, alhamdulillah. Nah, ini untuk yang perempuannya, yang akhwat. Ini pun juga masih sangat nyaman banget gitu. Ada kasur, ada selimutnya, ada bantalnya, ada semuanya, perlengkapan semua dikasih sejadah, kasih tas serut, semuanya lengkap. Masya Allah, nikmat. AC-nya nyaman gitu ya, dingin. Jadi kalau nah ini ya makanan ya, kita mau es krim, ini sampai dua apa, dua freezer ya, itu full lagi es krimnya. Setiap hari diisi terus. Jadi orang makan isi lagi, orang makan isi lagi. Itu masya Allah banget lah. Kita mohon maaf, benar-benar nyaman.
Kenapa ya? Nggak ada bosan-bosannya. Iya, insya Allah ada berangkat Makanan, umroh. snack-snack, Ada yang gawah, berangkat di kurma. ini nanti tanggal Kurma aja 9 apa? jenis-jenisnya banyak. 9 Juli ada berangkat ya. Tapi kita masih cari-cari jadwal. Ini free semuanya ya. Free semuanya. Nah, ini Masya kita Allah. di eh, di hari Arafah kan biasanya kita tuh ini ya, apa namanya tuh kita bakar-bakar sate kan. Kalau di sana beda budaya. Jadi ketika Idul Adha tuh ya, biasanya malamnya kan kalau di Indonesia kan bakar-bakar sate ya. Kalau di sana nggak makan-makan kue. Jadi beda budayanya. Kita merasakanlah hal yang berbeda gitu. Pengalaman. Kebetulan ada juga. Cuman nanti beda-beda ya. Nah, kita yang dari laki-laki itu ada setrikaan, toiletnya ini nyaman banget. Masya Allah lah. Nyaman toiletnya. Walaupun kadang ya ada antri-antrian lah. Emang nggak apa namanya tuh nggak bener-bener nggak ngantri gitu. Ada di waktu-waktu yang memang kayak misalkan menjelang sholat itu ya pasti gitu. Apa pagi hari. Tapi ada waktu-waktu yang memang mereka tidur itu kosong. Masya Allah. Jadi memang haji yang program domestik ini luar biasa ya. Kalau kita nyambut Ya, haji reguler pulangnya itu kayak yang mengenaskan gitu. Tapi kalau yang ini kayaknya kelihatannya tambah sehat ya gitu ya, nah tambah gitu. subur gitu. Nama nama gendut ini. Nah, ini untuk yang di Arafah ya. Nah, ini kita dikasih sofa bed, bantalnya dikasih, selimutnya dikasih. Uh, Pokoknya nyaman banget lah. Nah, ini yang kita dipisah. Masuk di Mina pun kita dipisah gitu. Cuman kalau untuk nanti kayak di Mina, di Arafah itu kalau mau ketemu bisa, nanti tinggal keluar gerbang aja. Keluar gerbang, nanti kita janjian, kan? Nanti suami istri. Seperti itu. Baik, kalau untuk Nih, fasilitas kan kita tahu ya ada beberapa haji gitu ya, ada yang reguler, ada yang ONH, domestik. Ini ada di posisi mana sih sebenarnya untuk tingkatannya mungkin ya dari fasilitas yang kita lihat dari reguler itu seperti apa sih penyajiannya? Mungkin pengalaman sebelumnya terkait haji reguler, lalu ONH itu seperti apa fasilitasnya dan juga yang ya, eh, domestiknya seperti apa? Silakan hmm, mungkin bisa biar ada gambaran ya. mungkin. Kalau reguler itu biasanya di Arafah itu dulu waktu saya tuh belum ada kasur ya. Cuman kalau sekarang tuh dikasih kasur. Jadi apa di sini tuh kita kan sofa bed nih. Kalau kalau ini tuh jadi kita kan ada beberapa space tuh. Ada beberapa space ini kan banyak ya. Kalau di yang reguler itu ya numpuk. Semua orang banyak di sini numpuk gitu. Kita cuman misalkan 5 orang sejajar ini. Kalau di yang itu bisa sampai 10 lah gitu. 10 orang gitu. Kalau untuk di Arafahnya. Termasuk di Mina gitu. Di Minanya pun juga seperti itu. Oh, kalau Afwan, kalau untuk yang di Arafah itu nggak ada kasur ya. Jadi orang duduk-duduk gitu, numpuk 200 orang satu satu tenda ini. Kalau kita ini orang tuh jadi tidur. Nah, ini nih. Ini waktu-waktu kita ketika dari pagi itu sampai zuhur tuh kita tidur. Jadi benar-benar tidur nanti setelah zuhur, khutbah Arafah baru kita berdoa. Seperti itu. Itu yang memang nah ini pas khutbah Arafah baru kita bangun. Itu yang Sampai memang jadi maghrib ya. pengalaman sampai tenggelamnya matahari gitu. Insya Allah. Nah, kalau untuk ONH Plus, kebetulan untuk di Minanya sama seperti ini. Ada sofa bed gitu, dia nggak Nggak dapat kasur. kasur. Eh, Hmm. nggak dapat kasur, tapi lebih ke sofa bed gitu. Tapi kadang itu karena banyak, jadi kadang dipakai, kadang enggak. Nah, ini Insya Allah. jadi spot-spot kita untuk Arafah itu kita berdoa itu nyaman banget. Dia sediain toiletnya nyaman. Ini makanan dan minumannya tersedia juga.
ketika kita di Arafah juga. Kalau Ada fasilitas juga mungkin untuk makanan dan minuman untuk reguler ONH sama atau berbeda mungkin? eh, agak sedikit berbeda ya, apalagi Hmm. reguler. Kalau reguler memang nggak dapat sebagus itu gitu. Tapi kalau untuk yang ONH masih di bawahnya ini, tapi ada, tapi nggak komplit lah, nggak sekomplit dan sebagus yang ini. Gitu. Nah ini untuk yang kita di Musdalifahnya nih. Nah ini kita di Musdalifah. Jadi nanti biasa kan kita beralas kan kalau Rasulullah kan dengan para sahabat beralaskan tanah ya, beratapkan langit gitu. Kalau kita ada karpet yang memang kita nanti gelar gitu ya, tikar kalau bahasa ininya. Nah itu nanti ada. Nah ini kita dikasih juga makanan tuh. Pak Yusuf Hafizahullah, Masya Allah. Ini jamaah kita yang beruntung ya, salah satu yang beruntung, Masya Allah. Dapat pelayanan VVIP ya, Iya, dengan jadi bahkan kita sedikit jamaah berangkat ya, Ji, atau iya harus tunggu alhamdulillah, banyak ya. alhamdulillah. Kemarin kita walaupun sedikit kita tetap berangkat, alhamdulillah. Masya Allah ya. Dengan pendampingan tour leader satu ya untuk Ivan, bahkan Mm, juga Ahwat dan juga sama Ustadz pembimbingnya, Alhamdulillah ya kita didampingi. alhamdulillah, Kebetulan ada alhamdulillah. pertanyaan yang sudah masuk lewat kolom chat, sepertinya sudah mulai kepancing nih, kepancing ya. Oke, Nah, deadline terakhir daftar kapan ya Pak? Langsung to the point nih. Dan total estimasi biaya untuk Haji 2025 kemarin berangkatnya via kota mana Pak? Gitu. Ini ada oh iya, pertanyaan, 3 pertanyaan sekaligus ya. Masya Allah nih pertanyaannya sangat bagus. Jadi Ya. pendaftaran Kaftan memang sebetulnya kita ke sampai bulan September ya, karena memang harus beberapa data-data yang memang harus kita masuk ya. Itu kita sampai bulan September, tapi ketika memang sudah full, itu kita akan close gitu. Dan sekarang kan alhamdulillah ya, sisanya kita sekitar 14 sitan lagi ya. Dan alhamdulillah ada Dokter Rosa ya dari Surabaya yang terakhir beliau sama suaminya daftar ya. Jadi kita sisa 14 Masya seat Allah. lagi. Alhamdulillah. Untuk total estimasi biaya kita ada dua program ya Bapak Ibu. Nanti insya Allah juga akan di-share. Jadi ada dua, itu ada di 25 hari itu di 399 juta ya. Jadi nanti eh, udah termasuk kereta cepat, nah udah transportasi semuanya gitu ya. Dan untuk keberangkatan umroh, untuk umrohnya sendiri kita sama berangkatnya kalau untuk umrohnya sendiri itu kita pakai antara Qatar lah, Qatar. Kalau untuk hajinya, insya Allah kita pakai eh, Saudi Airlines, tapi dari Kuala Lumpur gitu. Jadi nanti dari Qatar dulu, maaf, dari Jakarta ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur baru ke Madinah, insya Allah pakai Saudi. Kalau nggak MH ya, Malaysia Airlines. Jadi langsung dari Kuala Lumpur. Nah, sedangkan untuk biaya tuh ada dong 25 hari itu 399 juta, ada yang 18 hari ya. Total-total sih 19 hari sama perjalanan itu di 325 juta. Nah, gitu. Kalau untuk Berang keberangkatan kotanya, kotanya kita dari Jakarta sebetulnya. Keberangkatannya dari Jakarta gitu. Termasuk nanti umroh pun juga sama dari Jakarta. Seperti biasa ya, kalau di HM Tour itu ada 2 titik keberangkatan, mau langsung di Jakarta bisa, atau dari kantor kami bisa. Insya Allah nanti bisa kita fasilitasi mungkin kalau dari Bandung. Insya Allah bisa dari Bandung pun juga. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari, mungkin sudah terjawab. Kalau belum terjawab, boleh tanya langsung juga ya. Silakan dibuka audionya. Untuk Ya, yang boleh. dari Pak Zainullah Santoso, salam kenal sebelumnya Pak Zainullah. Mungkin alumni HM juga atau bukan? Silakan dijawab di kolom chat ya.
Izin bertanya Pak, untuk program haji ini berapa hari nanti di Saudi sambil menunggu pelaksanaan haji nanti jamaah tinggal di hotel transit atau apartemen? Nah, bagus pertanyaannya. Jadi kalau untuk hotel nanti kita, jadi gini di hotel di Mekah ada ya. Nanti insya Allah kita ada untuk di Madinah kita untuk yang program 25 hari Madinahnya kita pakai Millennium Al-Aqi ya. Kalau untuk Mekahnya di Movenpick Al-Anwar di Zamzam Tower. Tapi kalau untuk yang 18 hari itu untuk di Madinahnya di Golden Tulip Al-Zahabi. Nah, posisinya sama lah ya. Kita di ring satu gitu ya, deket lah gitu. Cuman beda beda pintu. Kalau untuk yang Millennium Al-Aqiq itu di 330, kalau untuk yang Golden Tulip Al-Zahabi itu di 338. 338. Kalau untuk yang Millennium Al-Aqiq 330, kalau untuk yang Golden Tulip Al-Zahabi itu 338. Persis di depannya. Samalah jaraknya sama-sama dekat. Untuk di Mekahnya yang 18 hari itu kita di Hotel Le Méridien Ajiyad ya. Bukan Le Méridien Tower yang di belakang, bukan. Tapi Le Méridien Ajiyad yang di depan. Dari WC3 itu belok kiri. Itu gedungnya pun juga kelihatan, dekat juga alhamdulillah. Seperti itu. Nah, untuk hotel transitnya kita di Ajiziyah ya Bapak Ibu. Insya Allah kita hotel transitnya di Ajiziyah. Saya juga ada videonya sebentar nanti saya coba share juga. Ini fasilitasnya juga, Masya Allah, enak, nyaman juga. Saya lihat. Nanti kalau misalkan ini, nanti insya Allah saya share juga ya video-videonya. Kalau memang Bapak Ibu butuhkan gitu ya. Sebentar, saya akan share. Nah, ini untuk hotel transitnya kita ya, insya Allah suaranya nggak. Nah, ini liftnya, ini kita musolanya. Nah, ini musolanya, ini besar, ini nanti yang area hewan ya atau bapak-bapak. Nah, nanti kita juga akan adain kajian ya, nanti intensif. Jadi kita tuh biasanya nanti 4 hari sebelum hajian itu kita ke hotel transit pindah, itu full. Kita benar-benar harus istirahat, kita harus benar-benar dipersiapkan fisik gitu ya dan sebagainya. Nah, dan jaraknya pun juga sih memang nanti insya Allah nggak terlalu jauh ya. Nah ini nanti untuk yang laki-laki kita kumpul. Jadi ada kajian. Ini untuk yang ibu-ibunya. Nanti kita akan ada apa eh, namanya tuh batas lah insya Allah ya untuk yang nanti yang untuk ibu-ibunya. Terus ini untuk apa namanya restorannya. Nah itu. Jadi hotel transit pun kita nyaman insya Allah nyaman. Ini untuk kamarnya sebentar saya nggak ada ini. Nah ini untuk kamarnya. Nah kamarnya pun juga insya Allah nyaman ya. Ada freezer. Nah untuk enaknya ini tuh ya kayak kemarin itu untuk apa namanya tuh hotelnya itu ini dekat sama Bakolah Bakolah Indonesia. Jadi ada jajanan-jajanan Indonesia, ada bakso, ada apa gitu ya. Ada sukro, jadi jemaah tuh pada jajan di sini. Nah, kalau yang ini kita dapatnya, alhamdulillah kemarin jemaah 3 orang, dapat kasurnya 6 orang. Nah, jemaahnya cuma 3 orang, tapi kasurnya dapat 6 orang dan kamarnya luas. Kalaupun yang 4 orang pun juga itu masih nyaman, masih apa ya nyaman lah. Walaupun nggak sebesar ini. Kalau kemarin alhamdulillah kita dapatnya yang besar gitu, yang luas.
Tempatnya ini Masya Allah, transitnya pun nyaman. Alhamdulillah. Nah, gitu. Jadi ini untuk hotel transitnya ya. Masya Allah. Melanjutkan pertanyaan, mungkin tidak terjawab ya. Masya Allah. Ya. Untuk dari Pak Sofyan, ya. Biaya umroh sudah termasuk berarti ya Pak? Umrohnya di bulan apa rencananya nih? Nah, kalau untuk umroh itu udah termasuk itu. Jadi enaknya itu harga harga di bawah. Jadi gini, haji ini harganya harga di bawah haji furoda, tapi udah dapat haji dan umroh gitu. Di atas harga WNH plus gitu. Tapi masih masih inilah, masih berbanding karena memang kan dapat umrohnya iya, itu udah gratis semuanya gitu. Terus hajinya dapat juga gitu. Masya Allah lah. Jadi udah termasuk biayanya seperti itu. Selanjutnya ada dari ROG iPhone, ini biasa gamers ya. Tebak-tebakan. Oke, lokasi hotel transitnya dekat dengan Jamarat atau tidak Pak? Kalau untuk hotel transit ke Jamarot itu lumayan ya. Ya jaraknya tuh sekitar 3 kiloan lah. Kemarin memang kita jalan kaki dari Jamarot karena kan dari Jamarot itu kita setelah nafar apa setelah lempar jumroh ya yang terakhir itu kita jadi kan begitu beres itu ini ya jalanan tuh macet banget, macet full sampai mobil tuh nggak bisa gerak karena memang kan di hari itu hari yang akhir gitu. Jadi kita waktu itu kan mau naik mobil cuman kok mobilnya nggak jalan-jalan gitu kan sayang banget gitu, maksudnya kita juga capek gitu kan kalau harus di dalam mobil terus gitu, sedangkan ini nggak jalan. Akhirnya kita waktu itu inisiatif apa sama jemaah tuh kita untuk jalan kaki saja lah, kita jalan kaki dari Jamarot ke hotel transit itu kemana cuma sekitar setengah jaman lah jalan kaki gitu. Jadi nggak kalau dari jarak sih nggak terlalu jauh ya, sekitar 20-30 menitan lah kemarin, dan kita nikmatin gitu. Setelah beres tuh ya plong lah gitu, alhamdulillah kita sudah melaksanakan haji gitu. Itu sih alhamdulillahnya. Jadi nanti pun juga insya Allah lah, kalaupun nanti kita apa, kalau dari segi jarak sih nggak terlalu jauh juga gitu. Jadi kita nanti ketika beres untuk yang apa lempar jumroh Qoba terakhir, kita langsung ke hotel bisa jalan kaki gitu. Sambil kita bareng-barengan lah gitu ya. Seperti itu. Masya Allah. Bapak Ibu mungkin bisa lihat di layar ya untuk paket umrohnya insya Allah nanti akan di-share oleh admin kita juga ya. Nanti boleh tanya-tanya ke beliau terkait ini lebih detail gitu boleh. Nah mungkin kalau ada pertanyaan Walaupun lain silahkan. eh, Boleh. Walaupun gimana? kalaupun nanti mau nanya-nanya terkait apa namanya tuh teknis itu boleh juga nanti ke saya. Bisa insya Allah. Boleh insya Allah ya. Hmm. Silakan untuk yang ini program ini Pak Haji ya. Kita ada pertemuan pertama ini ada early bird nggak kira-kira nih harga Oh iya, penawaran spesial nanti nggak kira-kira silahkan. untuk pertemuan yang di grup ini insya Allah juga nanti kita ada ini ya, ada apa? Ada diskon, Insya Allah. ada diskon khusus lah insya Allah. Jadi bagi pendaftar nanti kita ada diskon 5 juta ya. Itu ada diskon 5 juta, nanti boleh langsung hubungin ke admin ataupun ke saya boleh ke pokoknya ke teman-teman yang di HM itu juga yang pernah umroh mau hubungin boleh silahkan ya. Nanti kita Masya akan Allah. balas dan kita sisa tinggal berapa seat lagi Kang Husni? Sisa sedikit intinya ya. Sisa Hmm, sedikit. hmm, Ini hmm. nggak tahu tiba-tiba mungkin bisa jadi besok udah sold out mungkin ya. Jadi Ini jadi harus take action sekarang. Karena memang Bapak Ibu ya, kebetulan program ini nih antriannya eh, Masya Allah ya. Karena mungkin salah satu program percepatan yang berhasil untuk kita berangkat tanpa ada kendala ya dan itu pun secara legal nggak perlu butuh jalur jalur tikus nggak pakai gitu-gitu kita jalur resmi ya berhadapan langsung bawa tas rehnya semuanya ada
Dan ini diminati ya, karena qadarullah kemarin kita tahu yang 2025 kemarin banyak yang gagal, sudah daftar haji furoda, qadarullah, ternyata visanya nggak keluar. Karena ini memang, dan konon katanya juga mungkin furoda akan dikelola pemerintah gitu ya, akan diambil alih oleh pemerintah, tidak bisa lagi oleh mungkin dari travel-travel swasta. Jadi peminat dari yang furoda yang kemarin kan numpuk ya, yang udah ngantri ya sekian ribu orang gitu. Dan ini mulai bergeser ke sini nih, udah banyak yang waiting list ya. Jangan sampai mereka akan pindahin ke sini. Jadi memang harus take action banget sih gitu ya, harus take action Ya. banget. Karena Ada kemungkinan antriannya, juga Kang Husni, ya, informasinya ada kemungkinan nanti itu apa untuk yang Furoda pun juga ada kemungkinan tahun depan tuh nggak ada lagi. Ada kemungkinan besar seperti betul itu. ya, Jadi ya, ya. termasuk yang haji percepatan ONH plus juga ada kemungkinan agak susah. Karena jujur sih tahun ini tuh kita tadinya mau haji percepatan ONH plus kan. Alhamdulillah udah ada 18 orang kan waktu tahun kemarin yang daftar, cuman qadarullah lah. Setelah kita diskusi dengan Kemenag ternyata tidak memungkinkan untuk berangkat eh, Hmm, kecepatan gitu. Makanya akhirnya kita betul. kasih solusi ya, kasih solusinya adalah yang ini yang tanpa antri untuk program ini ya, Dahili insya Allah. Ya, betul. Ini satu-satunya opsi sih yang benar-benar harus dipertimbangkan dengan baik gitu ya. Mungkin Betul. istikharah ya di antara dua pilihan yang baik mana yang tepat yang harus diambil sejak dini gitu. Karena ini satu-satunya pilihan yang memang kita mau berangkat haji jalur percepatan gitu. Yang saat ini peluangnya itu cukup besar. Karena juga mungkin jatah ikomanya juga terbatas mungkin ya Pak Ilham ya. Nggak Ya, banyak. Ini harus sebetulnya mah cepet-cepetan juga. tasreh Hmm. hajinya sih yang terbatas. Makanya kita Oh ya. untuk tasreh untuk iqomah itu kita Mm-mm. dilakukan lebih awal supaya nanti kita Betul. pemberian apa untuk pendaftaran hajinya, untuk permit hajinya atau tasreh hajinya itu sendiri bisa dilakukan lebih awal. Sehingga dari segi fasilitas pun juga lebih baik, lebih nyaman, Ya. insya Allah. Jadi memang kalau untuk program ini Bapak Ibu tidak bisa dadakan ya. Saya mau berangkat besok, saya tinggal daftar H-1 nggak bisa karena memang ada persiapan lebih dulu. Kalau nggak salah mungkin kita punya waktu 3 bulan lagi. Yang mungkin untuk seatnya juga udah banyak yang waiting list. Sebenarnya cepat-cepatan yang berani input DP duluan ya udah diamankan seatnya ya. Kalau yang masih nanya-nanya, silahkan kita kasih keluasan waktu juga untuk mempertimbangkan dan seatnya sangat terbatas intinya seperti itu ya Bapak Ibu. Seat sangat terbatas, kompetitornya banyak juga yang dari Florida mulai bergeser ya ke haji domestik ini. Itu belum lagi yang lain-lainnya juga yang pengen percepatan gitu. Karena memang regulasi di Saudi itu nggak bisa ditebak. Tapi kalau yang untuk programnya insya Allah aman ya, aman insya Allah. Allah. Silakan, mungkin Ini ada pertanyaan terakhir. Gimana? Silakan ada tambahan mungkin Pak Ilham. ini ada Ustadz Haikal juga kalau beliau ada kesempatan nih untuk ngasih sedikit nasihat atau Boleh, apa. Masya Allah. Ahlan Ustadz. Silakan, ini baru join ya. Salah satu yang mungkin nanti akan membersama Bapak Ibu di program 18 harinya, insya Allah ya. Ustadz Haikal bisa bergabung Oh, lagi mungkin? di jalan katanya. Lagi di jalan beliau. Ah, baik, baik. Iya. Fi amanillah, Ustadz. Nah, Fi amanillah. yang mana Ustaz? Kalau yang ada mau bertanya boleh raise hand dulu, nanti boleh langsung bertanya. Kalau mau ini juga bisa lewat chat ya, Kang Husni ya. Boleh, boleh. Mau buka open mic juga boleh ya. Kalau yang Eh, masih malu-malu. Biar tektokan enak ya. Dan kebetulan memang di HM itu ada dua opsi. Jadi yang mau berlama-lama bisa ya, mau yang pengen sebentar karena saking sibuknya juga bisa ya. Ada dua program 25 hari dan 18 hari ya.
Jadi tentu di dua program ini nanti ada dua tour leader ya yang akan mendampingi. Jadi untuk kenyamanan Bapak Ibu semuanya, untuk perihal dengan teknis ya, untuk akomodasi, konsumsi, dan juga transportasi semua akan di backup, dibantu sama tim operasional kita ya, tour leader nanti ya, sama Pak Ilham sendiri, dan juga yang mungkin insya Allah sama Ustadz Kustiar mungkin ya, yang kamu bersama. Allah. Ini masih malu mungkin Mm-mm. Kalaupun kita buka. nanti mau Japri boleh lah, nanti Japri Boleh. ke saya kalau mau nanya-nanya terkait teknis dan detailnya boleh silahkan, ataupun ke admin Boleh yang ya. lain juga boleh ya. Ya. Ya, tepat 3 menit lagi, 10.04, tepatnya 10.50 ya, kita close ya, kita close. Jika tidak ada pertanyaan lagi terkait ini. Kalau memang nggak ada mah nggak apa-apa tuh Kang Husni. Kita Ya, ini aja, kita tutup aja nggak apa-apa. sambil Mm. ini pengen menyapa dulu nih sebentar ya. Kita punya waktu 3 menit lumayan Boleh, lah boleh. buat nyapa. Ya mungkin ada yang pernah ikut haji domestik sebelumnya di tahun ini mungkin. Silakan Iya. boleh sharing-sharing. Ada yang pernah boleh nih. Atau ada Pagi-pagi yang ini. sudah mendaftar ONA Plus atau yang sudah berhaji sebelumnya, boleh sharing-sharing ya. Tentu tahun ini kita lihat berbeda ya, sangat berbeda ya, sama tahun-tahun sebelumnya. Eh, Jelas ini peraturannya semakin ketat, dan untuk jamaah haji yang memiliki tasr ini, Masya Allah ya, beruntung sekali karena tidak begitu padat gitu ya. Jadi lebih hikmat gitu. Nyaman banget. Masya Lelahnya Allah. dulu kita beribadah sama sekarang berbeda sekali gitu ya. Ada mungkin yang pengen sharing-sharing, yang pengen cerita gitu pengalamannya, atau yang sudah pernah berhaji, atau di sini ada alumni mungkin, boleh dong raise hand-nya atau chat di kolom chat ya, komentar sedikit yang punya experience di bareng dengan HM Tour selama umroh mungkin ya. Baik, sepertinya tidak ada. Baik, terima kasih saya Bu telah menyimak, telah meluangkan waktu juga ya, telah meluangkan waktu untuk berada di sini di acara Haji Tanpa Antri. Don't worry, be happy, insya Allah. Baik. Untuk itu, dan di akhir sesi mungkin ada tambahan dari Pak Jilam terlebih dahulu sebelum saya tutup. Insya Allah sih udah cukup lah. Paling Baik. nanti kalau misalkan apa buat Bapak Ibu semuanya untuk keberangkatan tahun 2026 ini ya tadi ya, karena kan untuk yang tahun 2025 untuk Purwoda ini banyak yang ini ya, banyak yang nggak berangkat. Kebetulan alhamdulillah sih yang kemarin yang beberapa kali berangkat tuh apa yang daftar itu banyakan dari jemaah yang tahun ini nggak gagal berangkat. Jadi boleh kalau nanti mau tanya terkait teknisnya seperti apa, terus pendaftarannya gimana, persyaratannya gimana, boleh nanti bisa hubungi kami ya, ataupun saya, Japri itu boleh insya Allah. Baik, cukup ya. Kami rasa baik. Insya Allah, Sebelumnya saya syukran. mungkin mengucapkan terima kasih buat Pak Ilham atas materi yang telah disampaikan juga, dan insight-insight eh, baru ya buat kami. Dan juga terima kasih buat Pak audiens semuanya yang telah ikut hadir meluangkan waktu di hari Ahad ini. Semoga Allah mudahkan di hari libur ini.
Dan saya izin mohon maaf jika memang ada salah-salah kata yang disampaikan mewakili tim yang bertugas, tim HM Tour. Kita akhiri dengan doa dengan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.